Kadang masalah di negara ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang paling gampang disalahin. Sekarang kita bahas dua kasus. Beda kejadian, beda tempat, tapi polanya mirip banget. Kasus pertama, tukang es gabus. Ada tukang es gabus keliling, pedagang kecil. Kerjanya bawa gerobak es, muter kampung, jualan ke bocah-bocah. Terus tiba-tiba muncul tuduhan. Katanya es gabus itu terbuat dari spons. Katanya berbahaya, katanya nggak layak dimakan. Padahal belum dicek, belum diuji, belum ada hasil lab. Tapi yang kejadian duluan apa? Bukan pemeriksaan, bukan edukasi, tapi dihakimi di tempat, ditekan rame-rame, bahkan sampai ada kekerasan. Di video yang beredar, orangnya kelihatan takut, panik, bingung. Bukan karena ketahuan salah, tapi karena hidupnya tiba-tiba dipegang massa dan aparat. Dan lucunya, setelah ribut, setelah viral, setelah orangnya keburu trauma, es gabusnya dicek. Dan hasilnya aman, bukan spons, tidak mengandung bahan berbahaya. Artinya apa? Dari awal orang ini nggak salah, tapi pertanyaannya, siapa yang balikin nama baik dia? Siapa yang balikin mental dia? Siapa yang tanggung jawab atas kekerasan yang terjadi? Jawabannya, biasanya nggak ada. Terus kasus kedua, jambret. Kasus ini lebih absurd lagi. Ada jambret, lagi beraksi, dikejar sama suami korban. Logis dong, istri lo dijambret, lo refleks ngejar. Terus apa yang terjadi? Si jambret kabur, kecelakaan, dan meninggal dunia. Dan di titik ini, logika normal manusia berhenti. Karena yang jadi tersangka bukan pelaku kejahatan, tapi suami korban yang ngejar. Orang yang niatnya nolong istri, mempertahankan barang, bereaksi spontan, tiba-tiba diposisikan sebagai orang bersalah secara hukum. Padahal dia bukan mukul, bukan nabrak, bukan nyiapin jebakan, dia cuma ngejar jambret. Dua kasus ini nunjukin satu hal, aparat lebih cepat nyari kesalahan daripada nyari kebenaran. Yang namanya es gabus itu bentuk dan teksturnya menyerupai gabus atau spons, atau namanya juga es gabus kumaha sih? Orang kecil dan warga biasa gampang banget dijadiin objek hukum tanpa lihat konteks dan empati. Prosedur jalan, tapi rasa keadilan ketinggalan. Kayak, kenapa sih demen banget nyari kesalahan orang lain? Mau cepet naik pangkat apa gimana? Hukum itu penting, aturan itu wajib. Tapi kalau diterapin tanpa nurani, yang rusak bukan cuma korban, tapi kepercayaan masyarakat. Hukum seharusnya melindungi yang lemah, bukan malah bikin mereka tambah kalah. Kalau gitu, gimana dengan koruptor yang udah ngerugiin negara sama rakyatnya? Tapi seolah-olah korupsi itu hal yang wajar gitu. Ibarat pejabat harus korupsi,